Waktu itu nunggu-nunggu, cuman RD ya? belum ada kabar. Pas mau berangkat ke SEA Games katanya suruh ikut gitu. Akhirnya saya juga bingung waktu itu. Akhirnya ya gimana ya, mungkin ikut ada ya udah nggak apa-apa gitu aja sih. Enak dong ya, sampai sekarang masih enak apa gimana? Ya sebenarnya sih nggak enak. Pemain-pemain ini bisa dekat gitu dengan pengurus, manajemen sampai pun ke manajer. Tetap Sampai guyup lah ya CEO. semuanya. Itu yang jarang didapatkan dari klub-klub lain saya. Apa dengan CEO-nya atau siapa, ini Persita CEO manajer semuanya dekat semua. Itu yang saya enak di Persita itu seperti itu. Dia masuk, saya masuk nggak lama itu. Bareng. Iya bareng itu dulu saya. Masih ingat itu main di Purwakarta. Pernah berapa kali waktu saya di Arema, dia di Persita. Pernah ketemu. Oh, ketemu juga. Iya, pernah ketemu dia. Waktu di Persita malah dihajar saya itu dapat kartu kuning. Kakak saya iya. Ajar kakak. Ya, hingga saat ini Persita Tangerang berada di posisi 5 besar klasemen atas BRI Super League 2025-2026, di mana klub Laskar Pendekar Cisadane ini bersaing dengan klub-klub papan atas Super League untuk memperebutkan titel juara. Dan saat ini di podcast Sikat Tipis sudah kedatangan ex-gelandang dan juga legend ya. Wah, Legendnya Timnas juga, dia Persita juga. Iya betul, legendnya Persita Tangerang yang juga mantan kapten Timnas U23 Indonesia. Halo, Egy Melgiansyah. Bang Egy, apa kabar? Aduh, Egy. Sehat. Sehat ya. Egy Maulana Fikri. Bukan jadinya nih. Egy Melgiansyah loh. Tapi sama-sama gelandang sih ya. Sama-sama gelandang. Beda nama aja. Beda nama aja. Beda era mungkin ya. Beda era. Tapi sama-sama ini loh motornya Timnas gitu ya. Tapi katanya emang ada 3 Egy ya? Ada 3. Egy ya? Ya dulu ada Egy Nirwan, Egy Melgiansyah, sama Egy Maulana Fikri. Itu ada masa-masanya ya Ada Bang Egy ya? masanya ya. Iya, terus kalau kita tarik ke era saat ini ya, kita melihat Persita Tangerang ini kan merangsek ke posisi atas ya, 5 besar. Bagaimana sebagai legendnya Persita nih melihat perkembangan Laskar Cisadane ini untuk meraih papan atas tuh seperti apa sih? Saya lihat musim sekarang Persita lebih baik daripada musim-musim berikut, musim yang kemarin ya. Saya lihat juga materi pemain sekarang Persita lebih baik juga, pemain asingnya juga sangat mendukung, terus juga pemain-pemain lokalnya juga saya lihat mendukung sekali ya. Apalagi dari pemain-pemain mudanya juga banyak sekali saya lihat perkembangan progresnya yang sangat baik. Oke, lalu kita melihat kemarin kan John Hartman ya, Hartman ya. sudah Garuda Calling, 41 pemain ya sudah dipanggil dan salah satunya adalah striker Persita, Hoki Caraka. Bagaimana melihat Bang Egy nih, kans hoki apakah nanti akan dimainkan di FIFA Series? Kalau kan saya pikir ya ada peluang juga ya untuk Hoki Caraka untuk main di timnas juga. Saya lihat di Persita ini dia progresnya bagus sekali ya. Dia menit bermainnya cukup banyak di Persita, terus sering membantu kemenangan untuk Persita juga. Jadi pasti juga bermain menitnya di timnas akan dikasih kesempatan juga oleh pelatih timnas mungkin. Oke, dan tentunya pastinya akan membanggakan Persita sendiri ya. Betul. Bisa menjadi salah satu wakil di timnas Indonesia nanti. Oke, lalu kita mungkin tarik ke belakang nih ya. Mungkin ada yang udah agak lupa gini ya sosok Bang Egy. Tapi mungkin kalau angkatan kita pasti ingat dong. Pasti ingat lah. Iya, Kita tuh mah gen milenial ya. Gen milenial ya. Seumuran semua kita ya. Gimana sih mungkin bisa diceritain lagi awal mula karirnya Bang Egy di sepak bola seperti apa? Kalau awal mula sih saya dulu latihan di SSB Pelita Bakri. Pelita Bakri ya, Jaya ya Pelita sarangnya. Jaya dulu kan sebelum Pelita Jaya ada Pelita Bakri untuk SSB-nya. Nah, habis dari Pelita Bakri itu dulu saya pernah dipanggil timnas, seleksi timnas dulu zamannya pelatihnya Om Roni Pati Nasarani. Dulu ya legenda banget. Tahun berapa itu dulu? Waduh, itu tahun berapa? Saya masih sekolah itu SMP kalau nggak salah itu. Ya dulu itu. Dari SMP ya? Iya. Berarti timnas 14 usia kali? dulu 14, 13, 14 itu. Udah ada dulu ya? Dulu tuh pelajar kalau nggak salah ya. Pelajar waktu itu ke Thailand. Nah, masuk dari situ, habis dari situ saya langsung disuruh Om Roni Pati untuk latihan di Asiop. Oh, Asiop. Wah, langsung klub besar ya. Ya dulu besar ya. Ya disuruh ikut latihan di Asiop dengan Om Roni Pati.
habis itu banyak timnas usia muda. Saya dulu alhamdulillah masuk timnas pelajar 15 waktu itu ke Malaysia dengan pelatih almarhum juga Om Ricky Yakobi. Terus timnas 17 dulu pelatihnya dengan Coach Iwan, Coach Aji Santoso. Terus timnas 19 sama Om Banur. Dulu ya timnas U21 di Piala Kemerdekaan. Habis itu saya sering di SEA Games. Saya mah terkenal di kelompok usia ya. Kelompok usia. Udah langganan juga ya ternyata ya dari kecil nih. Habis itu saya cuman waktu junior juga sering bela Suratin Persita. Udah. Persita tuh udah mulai ya. Udah mulai di Persita. Habis Suratin itu. berarti umur berapa itu? Itu waktu itu 15. 15. Saya 2 tahun di Persita ikut Suratin. Tapi udah jadi kapten? Belum? Sana? Itu sudah kapten. dikasih Kapten kesempatan sama pelatih. Keren ya. Saya juga nggak tahu sih, alhamdulillah percaya sama saya gitu. Berarti kalau udah langganan kelompok usia juga, timnas juga, itu apa sih yang mendasari mungkin Bang Egy ini menjadi kapten tuh dulu seperti apa? Apa karena abangnya? Ya mungkin saya juga nggak tahu sendiri ya. Mungkin dari penglihatan pelatih sih mungkin ya. Mungkin saya deket sama pemain-pemain juga, sama teman-teman, terus juga ngasih masukan ke teman-teman juga, motivasi juga setiap di lapangan. Mungkin pelatih jadi saya bisa untuk membantu teman-teman di lapangan seperti itu. Oke, itu cocok lah ya untuk memimpin di lapangan. Akhirnya dipercaya menjadi kapten ya. Oke, lalu memulai karir profesional tadi bilang dari sejak Pelita Jaya usia belia sekali gitu ya. Itu sebenarnya ada apa sih tantangan terbesar harus bersaing dengan para pemain senior tuh Bang Egy? Ya tantangan terbesar sih ya pengen lebih baik lagi sih intinya sih kalau dulu ya. Terus ke profesional saya zamannya itu masuk di Pelita lagi. Di Pelita itu waktu itu Om Banur sempat nelpon untuk latihan aja awalnya. Udah latihan di sini. Akhirnya dulu datang pelatih Coach Pandi Ahmad. Ya waktu itu Om Banur dia untuk ngelatih timnas. Yang Singapura. Ya dulu saya Pandi Ahmad. Saya ikut latihan dulu. Akhirnya dulu saya magang. Awal pertama kali saya magang di Pelita. Ya. Ada magang ya dulu ya? Ya dulu ya dulu saya masih sekolah. Karena masih sekolah. Karena masih sekolah dulu. Jadi saya latihan setiap sore aja, pagi itu nggak pernah latihan. Jadi kalau pagi saya sekolah, sore saya baru saya latihan. Tapi setiap habis latihan sore saya selalu dikasih latihan tambahan sama pelatih. Ya itu. Ada jam-jam tambahan ya? Ada jam-jam tambahannya. Ya. Setelah saya mau lulus sekolah itu dulu sempat pelatih menawarkan saya untuk mau didaftarkan liga karena dulu saya belum usia 17 tahun, masih 16. Padahal kalau sekarang kan bisa ya. Iya, kalau dulu harus bikin surat keterangan dari orang tua untuk main di liga. Kayak mau ikut ini. Ya dulu kan saya bilang oke nggak apa-apa magang aja karena kan saya juga dulu masih ada Popnas. Nah, Popnas. Iya, dulu saya mau wakilin Banten, kita lolos dari Popil mau ke Popnas. Akhirnya saya mungkin progres saya bagus waktu latihan di Pelita, jadi Coach Pandi panggil saya untuk didaftarkan ke liga. Gitu. Pandi ya. Akhirnya saya bertanya dulu sama kakak, ya kan, ya abang saya, Bang Maman, ya kan gimana? Akhirnya ya diizinkan untuk main di liga. Ya yang jelas sih itu awal profesional saya di situ, gitu loh. Dan saya nggak nyangkanya lagi itu waktu pas pertama kali masuk tim itu waktu lawan Persija. Lawan Persija? Iya. Menang, itu kita main di Lebak Bulus, masih Lebak Bulus. Waduh. Iya, itu masih Lebak Bulus, stadion sejarah itu. SRBP. Iya, itu eranya. Itu masih sejarah itu dulu untuk masuk tim aja udah bangga banget di tim cadangan. Dulu tuh waktu masih SMP, SMA, dulu saya cuma nonton aja. Jadi supporter Persija. Waktu pas udah di lapangan, waduh saya liatin di lapangan. Ambience-nya gitu ya. Iya, dulu saya di atas, sekarang saya di bawah gitu. Itu pertama kali saya masuk tim profesional itu dulu. Itu pun masih sekolah. Masih sekolah. Squad senior siapa aja Pelita?
Dulu Zaman itu skuad seniornya dulu kita masih ada Ardan Aras, Oh, ada Nara. Dian Agus. Kemudian Agus. Dulu kiper tuh ya? banyak ex pemain timnas U23. Karena kan dulu Pelita itu dikenal dengan Young Guns-nya, Oh anak-anak iya, Young mudanya Guns. Iya itu. benar ya. Ya dulu ada Jajang Mulyana. Ya dulu yang mungkin yang seniornya itu ada Mas Agustia Batubara, Tommy Ripka, terus Masih ingat sih masih beberapa. ingat, pasti Masih ingat, ya masih Waktu ingat. zaman kuliah kayaknya. Itu Iya, dia. bener ya. Berarti terkenal dulu tuh Pelita tuh gudangnya yang gun semua Ya, gitu ya. betul. Benar. Terus itu kan kalau tadi bicara soal waktu itu melawan Persija akhirnya bergabung dengan Persija Jakarta sendiri, bagaimana atmosfer bermain di klub besar dan melihat tekanan supporter yang begitu luas, begitu besar itu bagaimana? Ya, yang jelas sih seneng ya waktu itu bisa bergabung dengan Persija sih seneng karena kan dulu waktu masih saya jadi supporter karena saya mendukung Persija gitu loh. Tapi pas masuk ke Persija nggak nyangka aja. Jadi tim kebanggaan. Kayak gitu mimpi loh. gitu Kayak ya, mimpi akhirnya aja. berseragam di Dulu Jack aja, gitu ya. dulu aja saya masih bermimpi. Dulu melihat Mas BP main. Iya. Malah dulu pernah kita jadi lawan gitu loh. Oh iya. Kita jadi lawan, gimana rasanya kayaknya bangga gitu. Jadi bangga banget gitu. Tapi waktu pas saya main di Persija itu ya kebanggaannya sih luar biasa. Nggak nyangka aja. Mengikuti jejak juga sih kakak. Iya. Ya kan waktu itu kan kakak pernah di Pelita, terus di Persija juga. Oh iya sama ya. Iya. Hampir sama kayak sama kakaknya nih abangnya. Ya Abangnya juga memang Persita begitu juga. ya namanya sepak bola nggak jauh ya dari lingkungannya, keluarga juga Betul. akhirnya membuat diri kita sendiri juga akhirnya mencintai olahraga gitu ya Betul. sejak kecil. Nah, Bang Egy ini kan bermain di beberapa klub besar ya. Iya, Mana aja benar. tuh? Ada Arema ya. Ya dulu saya pernah di Pelita, Oke, di Arema Arema, Persija, Borneo ya. Borneo. Borneo juga. Habis itu saya ke Persita. Tapi ada yang menarik sebenarnya. Iya. Antara dia milih Persija sama Persebaya waktu itu setelah dari Arema ya. Ya. Ada yang menarik. Gimana Mbak. tuh ceritanya? Ya dulu Gimana ceritain dong? sempat ditawarkan dengan ikut RD ya Iya. kan. Waktu pas lagi di timnas U23 disuruh Tahun ikut. 2013 ya. Ya 2013 itu waktu itu disuruh ikut RD ya. Cuman waktu itu juga Om Benny nelpon juga. Bendol ya? Om Bendol almarhum. Jadi waktu itu kan saya menunggu-nunggu kabar dari ikut RD, saya pikir kan nggak diajak gitu kan. Ya akhirnya mau nggak mau ya waktu itu Om Benny juga ngajak, dia juga membutuhkan saya, ya udah akhirnya saya ikut ke Persija gitu Om Benny. Tapi emang nggak ada kabar dari Waktu itu nunggu-nunggu cuman RD ya. belum ada kabar. Pas mau berangkat ke SEA Games katanya suruh ikut gitu. Akhirnya saya juga bingung waktu itu. Akhirnya ya gimana ya, mungkin ikut RD ya udah nggak apa-apa gitu aja sih. Nggak enak dong ya. Sampai sekarang masih nggak enak apa gimana? Ya sebenarnya sih nggak enak. Jadi kan kalau kita dengar cerita tadi ya sebelum kita mulai podcast juga, ini kan sosok Coach RD ini kan begitu dekat dengan Bang Egy. Mungkin bisa dijelaskan nggak sih gimana pentingnya Coach RD bagi karirnya Abang nih? Kalau Coach RD tuh ya saya anggap udah seperti kayak orang tua sih. Karena dia tuh ke setiap pemain deket banget gitu loh. Terus juga nggak pernah marah, jarang marah. Walaupun marah pun kita juga mengerti gitu loh. Tegas lah ya, Ya, selain tegas pelatih gitu loh. ya. Tapi secara kepribadiannya Coach Edi itu bagus banget, pendekatan dengan pemain semua, dengan ofisial pun siapapun. Ya saya jujur ya yang paling saya idolakan ya pelatih ya Coach Edi. Oh dia ya, Iya. Coach RD ya. Iya, karena kan kepribadiannya sama karirnya juga. Gitu. Berarti nggak ada miskomunikasi di ruang ganti nih ya? Hanya kemarin doang kita hanya Nggak ada. hanya transfer itu doang ya. Itu aja. Oh jadi Coach RD ke Persebaya, Saya ke Persija. Persija. Oh gitu tuh ya akhirnya. Oke, dari beberapa klub yang sudah Bang Egy naungi nih ya, klub mana sih yang paling berkesan secara keseluruhan? Kalau secara keseluruhan sih ya saya anggap itu ya Pelita sama Persita sih. Tuh Persita. Ya, karena kan Kenapa? di Persita jujur kekeluargaannya itu kental sekali. Oke. Gitu loh. Karena dia manajemennya dari pemain semua saya anggap itu paling luar biasa.
saya selama berkarir di sepak bola ya manajemennya yang paling bagus ya Persita. Walaupun ada beberapa hal ya, tapi dengan konsistennya dengan manajemen, tapi alhamdulillah manajemen bisa apa ya, pemain-pemain ini bisa dekat gitu loh dengan pengurus manajemen sampai pun ke manajer. Tetap Sampai guyup lah ya CEO, semuanya ya. Itu yang jarang didapatkan dari Klub tim lain. klub-klub lain saya. Apa dengan CEO-nya atau siapa, ini Persita CEO manajer semuanya dekat semua. Itu yang saya enak di Persita itu seperti itu. Lu zaman dulu Persita CEO-nya masih Zaman dulu itu Ismet. Pak Ruli. Oh, Pak Ruli. Oh, sering Iya. masih ya. Nah, masih sekarang. Yaitu Pak Ruli itu udah anggap kita semua tuh udah seperti keluarga. Kalian kalau udah di Persita tuh bukan kerja sama kita, tapi udah keluarga kita. Berapa Itu lama yang udah Persita ya? saya tuh di Persita mungkin 6-7 tahun. Oh, lama ya. Wah. Paling lama ya sini. Iya, 6 tahun mungkin saya. Dari kita nggak ada musafir main. Di Karawang Ya, di Kerawang, di Serang kita sampai alhamdulillah Persita punya stadion baru. Woi, Jadi benar-benar dari nol nih ya, Bang Egi ya. Alhamdulillah. sampai bawa Alhamdulillah promosi sampai menaikkan Persita ke Liga 1. Ke Liga 1. Alhamdulillah. Nah, ya kita Sosok yang berjasa banget nih Bang Egi nih. Bangga sebenarnya. Iya gitu dong. loh. Kan bisa menaikkan dari Liga 2 ke Liga 1. kapten lagi ya. Alhamdulillah, Kapten lagi kan. kapten. Terus sempat ada ini juga nih tahun 2018 ya. 2018. Final juga tuh ya. Itu kita merebutkan 2018 itu kita merebutkan 1 tiket promosi. Lawan Kalteng Putra. Iya, Nah, itu waktu ngobrol apa sih sebenarnya sama wasit? Sempat viral juga kan waktu itu kan? Iya, waktu itu viral, saya juga pun nggak tahu waktu itu viral jadi viral. Enggak, waktu itu kan ya mungkin saya hanya bertanya dengan wasit gitu kan. Waktu itu handsball 2 kali gitu loh di kotak penalti, tapi nggak pernah ditiup sama wasit gitu. Cuman saya bilang, Pak, ini handsball 2 kali, kalau sekali nggak apa-apa, ini 2 kali saya bilang. Dari hakim garisnya dia bilang, saya tanya hakim garis ini gimana, saya bilang ke wasit tengah suruh ke hakim garis. Saya bingung nih, jadi protes gimana sama siapa saya bilang. Udah dari situ saya udah nggak bisa main bola, udah anak-anak juga mungkin udah emosi semua ya kan, supporter juga udah pada emosi, sampai kan supporter kita pada turun ke lapangan karena mungkin ya itu dengan kepemimpinan wasit yang kurang, saya bilang. Zaman dulu tuh belum ada VAR ya? Zaman Tahun dulu belum segitu ya? ada. Mungkin kalau dulu ada VAR ya kita bisa ada selamat Bisa juga. lihat bareng-bareng nih Iya, ya. bisa Duduk bareng bareng-bareng juga, ya. lihat bareng kan. Itu enak, ada VAR pasti saya yakin pasti ya. dapat kita penalti. Karena itu memang dari awal pertandingan ya. Iya. Bukan masalah ya. Iya, itu. Cuma ya itu saya pikir ya kelam lah buat Persita itu 2018. Nggak ada yang nakal-nakal ya. Kalau sekarang ada VAR itu kan. Siapa tahu kita punya itu emang ini ya, emang pelatihnya emang udah berat sebelah atau gimana awalnya? Ya saya sih juga nggak tahu ya, mungkin ya mungkin secara ini mungkin wasit punya pemandangan beda gitu ya. Ya mungkin terjadi handsball dia pikir mungkin dia nggak lihat atau segala macam, kita nggak tahu ya. Ya karena saya pikir ya karena saya protes itu ya emang saya lihat handsball gitu, karena kan wasit dekat dengan nggak jauh dengan bola sama pemain itu gitu loh, makanya saya protes gitu loh. Dia yang lebih jelas, kita yang jauh aja pemain melihat, masa wasit nggak melihat, seperti itu. Gitu. Hal-hal itu ada aja ya di lapangan ya. Untung sekarang udah ada VAR, Ya, jadi nggak ada lagi tuh kalau yang sekarang ada aneh-aneh. VAR enak, udah nggak bisa aneh-aneh lagi, pemain pun udah nggak bisa macam-macam sekarang. Iya benar. Iya. Nggak bisa nakal-nakal Nggak ya. bisa ada nakal VAR nih. sedikit, ada VAR sekarang. Mau tonjok dia nggak bisa. Ya dulu kita masih Sikut bisa. dikit nggak kelihatan ya? dikit kelihatan masih aman. Ya kan kalau sekarang sikut dikit udah kartu merah. Ya. Iya benar. Kalau tadi kita udah ngobrol ya perjalanan di klubnya Bang Egi. Sekarang kita ke timnas kali ya. Timnas. Iya. Itu SEA Games 2011 2011 ya. Itu jadi momen yang paling diingat lah para fans timnas Indonesia. Dan gimana sih rasanya memimpin tim sebagai kapten tuh Bang Egi? Dulu juga sempet waktu SEA Games 2011 itu nggak nyangka juga saya dikasih kapten dengan ikut RD. Langganan kapten ya. Ya, luar biasa. Ya emang. nggak nyangka juga ya, cuman senang ya. Terus juga dulu waktu 2011 itu ya bangga juga ya, karena kan dulu timnas SEA Games kita main GBK ya. di GBK Indonesia ya. Itu senang, itu
atmosfernya luar biasa itu. Prestisnya Wah, dapet itu, ya. Itu luar biasa. Udah gitu juga kan pemain-pemainnya luar biasa menurut saya itu. Wih, bagus, Tahun bagus 2011 itu. Siapa aja ya waktu itu? Waktu itu kita di penjaga gawang ada Kurnia Mega, Handri Tani, ada Gunawan Dwi Cahyo, Abdul Rahman, bintang semua ya. Hasim Kipu, Maman ya? iya. Toncip ya? Bukan, bukan Abdul Rahman, Abdul Rahman, ya, PSM ya. ya. Terus ada Patrick Hasim Wangga ya? Hasim Kipu. Hasim Kipu juga? Ya, dulu Hasim Kipu, terus Andik Firmansyah. Ya, Oh dulu iya, Stepi Andik Bonsapia, ya. Diego Michel. Diego Michel. Ya, dulu terus Diego ada- Michel waktu awal-awal ya. Ya, waktu zamannya naturalisasi gitu Ya, ya, wah. ada naturalisasi tuh. Jarang Terus banget deh dulu ya. Hendro Siswanto, Titus Bonai, Wah, the best Iya, banget ya. Patrick Wanggai, Ferdinand Sinaga. Dari Senaga juga sempat ya. Itu banyak itu. Saya pikir itu Juara pemain-pemain yang luar biasa itu dulu zaman 2011 SEA Games itu. Saya pikir. Sampai ini loh, sampai PSSI kalau saya baca-baca itu ya sampai mementingkan kualifikasi Piala Dunia Timnas itu 2014 karena lebih mentingkan SEA Games ini buat jadi juara ya. Iya, waktu itu. Cuman sayangnya kita pas di final kalah itu. Kita kalah. Malaysia ya? Malaysia lagi sama lawan Malaysia. final Iya. dia lagi itu nyesek banget pasti. Iya itu, bukan nyesek lagi tuh. Kita udah, aduh gimana ya. Harusnya kita bawa emas, setidaknya lah. Tapi Mungkin bisa belum. diceritain nggak sih waktu itu di Iya. final tuh apa sih yang terjadi di Kok jadi timnas mentalnya kita gitu? atau apa iya? Ya, saya pikir ya mungkin luck sih. Ya kita pemain saya pikir udah berjuang semaksimal mungkin ya. Sampai perpanjangan waktu kita lumayan bagus juga. Ya saya pikir di situ. Cuman lucknya kita ya pas adu penalti mungkin kita yang kurang beruntung dengan Malaysia. Saya pikir itu secara keseluruhan waktu pas final itu lawan Malaysia anak-anak luar biasa banget mainnya. Gitu. Apa mental pengen menangnya tinggi apa? Ya udah pastilah, kalau pasti mentalnya anak-anak itu ya, karena kan kita udah lama nggak dapet emas di SEA Games. Anak-anak itu luar biasa, tapi ya itu sekali lagi ya saya bilang ya mungkin lucknya kita pas di final itu nggak ada. Apalagi itu kan adu penalti ya. Ada penalti lagi. Iya. Sempat menang 1-0 ya? Sempat menang 1-0, 1-0 dulu. terus disamakan Iya, kedudukan. Terus sempat awalnya kan kita sempat bikin gol lagi, cuman dianulir sama wasit waktu itu. Akhirnya nggak jadi kan. Nah, akhirnya terpaksa di adu penalti. Tapi nggak protes wasit. Enggak, karena kan beda wasitnya. Karena kan wasit kalau Bahasa Inggris susah nih. wasit luar kan beda pemimpinannya, setidaknya kan gitu. Itu melihat timnas saat itu dihuni banyak bintang seperti itu. Gimana sih atmosfer di dalamnya seperti apa Bang Egi? Kalau atmosfer di dalam tim kondusif sih. Nggak ada senior, junior Enggak seperti ada, itu semua nggak sih? pemain tuh nyatu semua, kita di luar lapangan, di dalam lapangan kita semua, karena kan dulu kita ikut RD kalau kita makan sama-sama gitu loh. Jadi kita latihan pun ya kita bareng semua segala macam itu ya udah di disiplinnya sama ikut RD luar biasa waktu itu. Makanya alhamdulillah keberhasilannya itu di situ juga pemain-pemain juga mengikuti perintah dari ikut RD gitu. Oke, tapi ikut lagi ya di tahun 2013. 2013 SEA ikut Games lagi. Ya itu di Myanmar. Tapi pemain-pemainnya gimana? Masih sama yang kayak Pemain-pemainnya 2011? ada sebagian masih saya, Kurnia Mega, Andri Tani, Diego Michel. Oh, Waktu masih itu. lah ya. Ya, Lainnya masih. beda. Yang lainnya dulu datang beda, ada Ferry Pahabol, terus dulu siapa? Masih ada Deddy Kusnandar, Standar Persib ya. Alpin, Best banget itu ya. Alpin Tulasamoni, iya dulu masih ada Bayu Gatra, Oh iya, Alvin Tuasal. ya Bayu Gatra, Rizky Pelu, Depannya Yandi Sofian. Yandi Sofian. Ya, dulu masih ada Pandi Eko. Pandi Eko. Zamannya kita tapi itu. jalannya lebih terjal daripada 2011 lah ya. Ya, lebih terjal kita di situ. Kalau mainnya juga di Myanmar kan. Mainnya bukan di kandang sendiri. Ya, tapi kita itu dapat perak lagi di situ. Perak lagi. Tapi pelatihnya bukan Pelatih ikut RD tetap. RD lagi tetap Iya, sama ya? Pelatih tetap ikut RD itu waktu itu kita. Berarti udah klop banget ya para pemain RD dengan coach mulu RD dia ya. emang ya. Iya, setidaknya tuh kalau pemain-pemain muda sama ikut RD saya pikir kayaknya cocok sih. Ya, dua pemain U23 mungkin karena kan pendekatan ya, dari pendekatan pelatih ke pemain itu juga sih yang mempengaruhi pemain di lapangan saya pikir. Itu hal yang penting ya, agar mungkin komunikasi di lapangan juga nyambung, enak gitu ya penyampaian betul. yang delivernya ya.
Oke, kita mengenal Bang Egy ini kan sebagai kapten, langganan kapten Iya, seperti itu ya. Berarti kan dikenal punya karakter kepemimpinan di lapangan tadi yang seperti Bang Egy bilang itu kan. Itu memang dari dalam diri Abang tuh merasa bisa mimpin teman-teman gitu nggak sih? Atau memang penilaian dari coach saja? Ya kalau menilai mungkin awalnya mungkin dari yang lebih tahu kan saya sih nggak bisa menjawab itu, tapi yang mungkin lebih tahu itu pelatih dengan teman-teman gitu loh. Kalau saya ditunjuk jadi kapten itu ya berarti mungkin pelatih dan teman-teman percaya dengan saya untuk memimpin teman di lapangan gitu loh, untuk menginstruksikan pelatih untuk motivasi di lapangan seperti itu. Menurut Bang Egy nih kualitas apa ya yang dimiliki seorang kualitas apa yang harus dimiliki seorang kapten di lapangan tuh? Ya saya pikir ya komunikasi yang penting ya, komunikasi di lapangan, terus kita pendekatan dengan teman-teman di luar di lapangan, itu yang terpenting sih, yang jelas itu komunikasi ya, dari kita dengan teman-teman, dari pelatih, dari manajemen, saya pikir itu ya. Makanya banyak teman-teman yang menganggap saya itu untuk jadi kapten di tim gitu seperti itu gitu loh, karena bisa mendekat dengan pelatih, ke pemain dan manajemen seperti itu. Tapi seorang kakaknya ini mempengaruhi gak sih karir Egy ini jadi kapten? Kan karena kakak juga kapten juga kan? Ya dulu kapten juga di Persita. Persita juga kapten. Dia kapten. Bogel ya, ya Maman dulu. Karena Maman Abdurrahman. Ya. Kan sering salah itu karena ya. Ya sering banyak orang tuh bilang saya kakaknya adiknya Maman Abdurrahman, padahal bukan. Ya, padahal Maman Bogel yang di Persita, gelandang. Posisinya sama dengan saya. Iya, itu. Tapi berpengaruh lah ya atas kepemimpinan karir. Pengaruh banget sih. Dulu waktu masih kecil ya, abang juga yang awalnya saya dikenalkan dengan sepak bola dari dia. Dari dia. Iya, gitu main. Dulu kan biasalah kita main di kampung kan, main di kampung. Dulu zaman kita kan main bola, anak kecil masih main bola nggak pakai sepatu. Bola plastik ya? Iya, Nyeker gitu ya? kita nyeker kan dulu kan, akhirnya main bola akhirnya dibelikan sepatu sama abang gitu. Latihan lah di awal-awal kampung. Nah, di kampung latihan, akhirnya waktu itu ada kompetisi Liga Campina dulu tuh masih. Oh iya, Liga Campina ya, dulu. ingat, Akhirnya ingat. dulu ada Liga Campina. Akhirnya dimasukin SSB Pelita Bakri sama dia, dibelikan sepatu. Itu awalnya. Oh, awalnya. Tapi sempat timnas juga kan dulu kalau nggak salah ya? Pernah Timnas senior timnas senior, pernah timnas SEA Games juga. Tahun berapa waktu itu, Abang? Itu zamannya sama Mas BP juga tuh. Oh iya. Dulu pelatihnya juga masih ada Peter Witt ya mungkin ya. Peter Witt, Ivan Kolep mungkin kayaknya pelatihnya tuh. Tapi pernah tanding pernah? Apanya tuh? Tanding. Satu tim. Ketemu lawan pernah. Iya, dulu saya main di Pelita, abang main di dulu Biren, pernah main di Biren, PSB. Biren, Aceh. Aceh ya? Iya, dulu itu waktu pertama kali main itu saya cadangan, dia juga cadangan. Ya kan? Dia masuk, saya masuk, nggak lama itu. Bareng. Iya, bareng itu dulu saya. Masih ingat itu main di Purwakarta. Purwakarta. Pelita Purwakarta dulu. Iya, dulu itu masih ingat bener itu awalnya itu. Ini abang saya masuk, nggak lama saya masuk itu awalnya udah. Iya dulu. Gini gak tatoan gini gak? Tatoan gitu? Enggak sih, kalau di lapangan enggak. Enggak ada di Ayo lapangan gas, udah. gitu. Di lapangan udah nggak ada. Tapi seru loh ya, adik kakak gitu bareng juga ya. Iya, Pet pernah berapa karirnya. kali waktu saya di Arema, dia di Persita. Pernah ketemu. Oh, ketemu juga. Iya, pernah ketemu dia. Waktu di Persita malah dihajar saya itu dapat kartu kuning. Kata saya, iya. Ajar kakak. Dia kartu kuning itu hajar saya, dia bilang. Itu ya cerita-cerita manis ya di klub, di timnas juga gitu kan. Dan sekarang nih kita tarik ke tahun 2020-an ya kan. Bang Egy nih memutuskan pensiun nih dari pemain itu tahun 2024 ya? 2024 ya? Ya, 2024 setelah saya meloloskan Adiaksa ke Liga 2. Oke, apa sih sebenarnya yang membuat Bang Egy ya udah deh selesai nih gue main di lapangan gitu. Ya, Apa yang mendasari? mungkin lihat kondisi juga ya, umur juga. Masih muda padahal ya? Siapa tahu masih saya lari masih pikir- kenceng ya. iya, saya pikir kan mungkin banyak pemain-pemain muda yang lebih bagus lah, saya pikir kan udah bukan masanya saya gitu kan. Saya generasi pikir ya ceritanya ya. udah banyak generasi yang saya pikir waduh, lawannya sekarang udah nggak kayak dulu. Kalau dulu kan ya masih bisa lah, kalau sekarang udah banyak main muda aja udah
bagus-bagus banget gitu loh. Saya ya mungkin main 5-20 masih sanggup, cuman kan latihannya udah nggak sanggup. Udah ngos-ngosan ya? Udah ngos-ngosan. Oh, Itu bisa dia. main aja langsung, nggak usah latihan. Ya nggak bisa lah. Nggak bisa ya? Kan setiap tim harus latihan. Itu namanya tidak profesional nanti. Aduh. Walaupun tinggal main doang ya, iya, nggak walaupun mungkin kita dong. senior ya, tapi kita harus ngasih contoh yang anak-anak muda yang bagus dong di lapangan. Kapten. Kapten. Nggak bisa dong seperti itu. Ya, terus sekarang kan menjalani peran baru ya sebagai pelatih ya sekarang. Ya, ngelatih. Di apa? Di Ada Adiaksa Parmel juga Pipa ya? Parmel. Oke. Ya, ada akademinya, saya ngelatih di akademi. Oke, di akademinya itu U20 ya? Enggak, kalau akademinya itu 19. banyak usia. Oh, banyak usia. Dari usia kecil ada usia 8 tahun, 9, 10, 11 sampai usia 17 tahun. Cuman sekarang ini kita lagi menyiapkan EPA-nya Adiaksa untuk Liga 2, yaitu usia 19 tahun. 19 tahun. Ya. jadi baru- fokus untuk EPA itu ya. Ya, kita lagi fokus untuk EPA di Adiaksa. Tahun kedua ini ya? Pak? Enggak, Liga baru dua? tahun Oh, pertama ini. Baru tahun ini mulai. Waduh, Baru seru tahun banget tuh ini. Liga 2 Iya, ya. rencana kan dimulai itu awal April rencana. Rencana awal April ya? Oke, seberapa besar sih tantangannya menjadi pelatih gitu ya dibanding pemain kemarin? Tantangannya sih lebih pusing sebenarnya. Apa tuh? Kalau dulu Apa kita aja sih? pemain ya tinggal latihan aja. Kalau sekarang pelatih kita harus bikin program latihan segala macam, itu yang bikin pusing. Setiap hari itu ya? Ya itu setiap hari kita harus bikin program latihan itu. Terus sekarang lisensi udah apa nih? Sekarang alhamdulillah lisensi sudah B. Wah, bela ya. Tuh ya, berarti SSB nanti ada, kalau ada tawaran nih untuk melatih di liga gitu gimana? Ya kalau ada tawaran ya alhamdulillah, nanti ya bisa dibicarakan dulu Asik. kan gitu. Bicarakan dulu. Ya mudah-mudahan sih ada rezekinya. Akan melahirkan kapten-kapten baru gitu ya di klub maupun di Muda timnas gitu. Iya. Tapi teman-teman udah pada jadi pelatih semua ya? Udah banyak. Udah banyak ya? Kemarin itu kan saya sama lisensi B itu ada sama Titus Bonai. Titus Bonai. Ya, udah Dirga Lasut. Dirga Teman saya Lasut. semua ya. Terus kan Ramdhani sudah jadi pelatih juga. Ramdhani Lestalu. Okto Maniani sudah. Okto iya, udah ya? Okto kemarin lisensinya bareng tuh B-nya. B semua itu Ya, ya? cuman kan ada 2 gelombang, saya gelombang kedua, Okto gelombang pertama. Cuman sama-sama harinya di Jogja. Tuh. Tapi ngelihat pemain muda sekarang gimana nih? Buat naik ke level seniornya, Saya pikir ya ada kesempatan sih untuk pemain muda sekarang ya. Saya pikir kan karena jenjangnya sekarang banyak kompetisi nih. Ya kan dari Elite Pro, dari akademi, setiap tim Liga 1 mempunyai tim akademinya. Jadi EPA-nya. Jadi kan untuk pemain mudanya kan jadi nanti yang bagus-bagus itu bisa disaring untuk ke timnas Senior. dari junior dulu usia 19, 20, 21 kayak sekarang ini kan usia 17, 20 kan dia kan bisa mencari pemain-pemain bibitnya di EPA karena kan banyak kompetisi di EPA pemain yang bagus. Saya pikir untuk kedepannya timnas kita mudahan kedepannya lebih baik lagi sih. Itu aja. Artinya EPA itu menjaring pemain-pemain lokal yang ada di tanah air seperti itu ya. Betul banget gitu. Nah, kalau boleh tahu nih, kalau dari diri Bang Egy sendiri melihat kan sekarang juga klub maupun timnas itu kan juga banyak pemain-pemain diaspora seperti itu. Bagaimana Bang Egy melihat fenomena saat ini gitu? Ya, Yang penting di tengah-tengah lah ya. Iya, Gimana tuh, itulah. Bener. ya itulah aja deh. Ya, itulah. Ya sebenarnya sih bagus ya untuk pemain diaspora. Yang penting sih pemain diasporanya itu jangan sampai pemain diasporanya ya sama dengan pemain lokal kita. Main Gitu di loh. Indonesia. Ya setidaknya mereka grade A lah, ya kan. Yang kalau yang mau jadi pemain timnas seperti itu kan. Cuman kan kita kan nggak selalu namanya nanti dinaturalisasi. Kita juga kan butuh pemain-pemain lokal kita untuk ada di timnas. Ya saya harap sih untuk kedepannya pemain-pemain muda kita nih nanti bisa bersaing nih dengan pemain-pemain diaspora seperti itu. Dengan melahirkan pemain-pemain lokal itu ya. Jadi jangan mau kalah dengan pemain-pemain diaspora yang nantinya mungkin akan terus direkrut gitu ya itu untuk dia. perkembangan klub maupun timnas kita. Betul. Tadi ngomong-ngomong soal pemain-pemain diaspora yang grade A Yang gitu grade ya. A ya. Kayak kita lihat ya beberapa
pemain timnas kayak Kevin Dix Ya. di Borussia Mönchengladbach, terus Emil. Martin Paes Martin Paes di di Ajax, terus Jaides. Jaizes di Sassuolo ya. Ya. Emil Audero di Cremonese. Ya. Melihatnya bagaimana, bangga nggak sih kita sebagai apalagi mantan pemain timnas ya, iya. melihat sekarang di klub-klub Liga 1 Ya Eropa lah, jujur gimana? sih jelas bangga lah. Ya bangga lah karena bangganya kan sekarang pemain timnas kita udah ada yang main di Liga Top Eropa. Iya. Ya kan bangga, kalau dulu kan nggak ada gitu loh. Jadi kan dia bawa pengalaman bermain dia di timnas untuk kita, untuk pemain-pemain lokal kita juga kan bisa belajar dengan mereka untuk kedepannya. Seperti itu. Siapa tahu kan nanti dengan datangnya mereka nanti pemain kita bisa juga upload ke sana kan, siapa tahu bisa Saling tukar guling. ya saling tukar kan begitu. Gitu loh. Nyangka nggak sih ya sampai saat ini, pernah menyangka nggak kita sampai di titik ini gitu dengan bermain di liga-liga Eropa gitu pemain timnas Indonesia? Saya sih jujur nggak nyangka gitu loh dengan datangnya kayak pemain Jaides yang mau mereka diaspora ke kita gitu, sebenarnya nggak nyangka. Cuman ya sekali lagi ya bangga juga dengan saya sebagai mantan pemain, ada pemain timnas kita yang bermain di klub Eropa, itu aja. Nah, tapi dengan adanya pemain naturalisasi nih yang main di liga lokal, setuju nggak tuh kayak begitu? Ya kalau saya sih setuju nggak setuju ibaratnya, tapi kan lebih bagusnya mereka tetap bermain di di Eropa lah gitu loh, karena kan pengalaman mereka yang akan dibawa ke timnas kita gitu loh. Jadi nanti pemain-pemain lokal kita itu ya banyak belajar dengan para pemain yang diaspora yang main di Eropa. Saya pikir harus seperti itu. Lagi pula juga kan main di klub sini sebenarnya ada positifnya juga ya. Kayak kita mungkin untuk membawa klub itu tingkatnya lebih tinggi lagi ya, kayak main di ACL seperti itu. Untuk menaikkan liga kita juga, mungkin terus juga untuk mempengaruhi untuk main di ACL itu ya kan, karena kan untuk beberapa musim ini kan kita klub-klub kita untuk di ACL kan kalah bersaing gitu loh. Mungkin kan kayak kemarin Persib sudah mulai ini ya motornya ya. Ya sudah mulai progresnya sudah bagus nih di ajang Asia gitu loh. Mudah-mudahan sih tahun depan ya kita di klub-klub ini di Asianya lebih dapat lagi gitu loh, bisa ya menyamai, nanti kan bisa ketemu nanti pemain-pemain top dunia di Al Nassr kan. Gitu kan. Jadi kita datang mau nonton Ronaldo doang sebenarnya. Jadi kan nanti kan ya kita kan juga kan bangga juga kan pemain-pemain bintang datang ke Indonesia bermain di Champion Asia. Seru ya. Tapi satu lagi supaya gampang panggil timnas ya kan, gampang kita manggil si Tom Hey, Reinders buat timnas, karena kan sekarang FIFA Series susah nih pemain-pemain yang di Eropa buat datang ke sini. Benar. Iya betul juga, karena kan ini ya sedang Lagi ada perang ya, karena agak nggak sulit bisa. juga tuh. Ya semoga aja lah ya nggak ada masalah ya. Mudah-mudahan aja sih nggak ada masalah. Jadi kan kita juga bisa melihat pemain-pemain diaspora yang pemain di Eropa bisa main di timnas kita untuk ini kan. Oke, kita kalau boleh tarik ke belakang gitu ya, Mas Fahri. Mau nanya juga nih ke Bang Egy, kemarin kan kita nyaris nih lolos ke Piala Dunia. Dan sorry tuh nih kita akhirnya gagal gitu ya. Melihat Abang sebagai mantan pemain timnas Indonesia, apa sih yang terbesit di benak Abang nih kita belum bisa untuk lolos ke Pildun gitu? Sebenarnya kemarin tuh harapannya besar banget saya tuh. Waduh ya, karena kemarin tuh saya pikir dengan datangnya pemain-pemain juga kan pemain kita bagus-bagus ya. Tapi saya pikir tuh bisa lolos lah ya untuk putaran berikutnya gitu kan. Terus bisa lolos ke Piala Dunia gitu kan. Bukan saya sendiri, mungkin masyarakat Indonesia mengharapkan, karena kan itu benar-benar semua mengharapkan gitu loh. Dari zamannya maksudnya dari awal pertandingan, awal main, semua penonton udah luar biasa gitu kan. Ya yang jelas dengan kegagalan tim kemarin ya sedikit kecewa juga sebenarnya. Ya karena kan ya kita pengen masuk ke Piala Dunia, udah tinggal beberapa langkah lagi lah. Tapi kita gagal gitu loh. Ya sangat disayangkan sih, itu aja. 2 pertandingan lagi padahal ya. Iya, 2 pertandingan itu kalau menang. Wah, mimpi semuanya ya, seluruh mimpi rakyat semua Indonesia. kita udah luar biasa, kita udah bener-bener. Ya, apalagi ini kan ya sebagai mungkin obat pelipur lara gitu ya. Sekarang kan ada FIFA Series ya di akhir bulan ini. Gimana kira-kira kans kita untuk melawan beberapa negara? Apa aja tuh? Bulgaria,
sama Saint dari Kitts and Nevis. Saint Kitts Nevis ya. Iya. Si Kekayaan Bagams dulu ya. Iya. Sama satu lagi apa sih? Gue jadi lupa. Ya, 3 negara itu bagaimana negara ya. melihat Iya. Bang Egy kans kita Indonesia? Ya saya pikir ya dengan pemain-pemain timnas sekarang kita, saya pikir seperti lawan Bulgaria, saya yakin sih bisa mengimbangi para pemain yang Bulgaria itu ya, karena kan kualitas pemain kita juga sekarang nggak kalah gitu loh. Saya pikir mudah-mudahan aja sih timnas sekarang ini yang dipegang dengan pelatih baru bisa lebih baik lagi, bisa menghasilkan pemain-pemain yang lebih baik lagi gitu loh. Jadi untuk kedepannya timnas bisa meraih prestasi yang lebih baik lagi gitu. Oke, John Hartman ya. John Hartman ya. PR banget nih Iya. buat nanti akan melahirkan siapa lagi Iya. gitu ya di timnas kita. Ada pelatih baru, jersey Iya. baru, Oh, apa iya, ya. lagi nih? Sebentar Ya lagi hasilnya ya. juga harus baru. Hasil juga harus baru kan? dong. Harus Ya. bagus. Yang bagus tapi ya. Iya, hasilnya juga harus bagus. Mudah-mudahan aja. Mudah-mudahan Kita mengharapkan kan dari rakyat Indonesia kan seperti itu. Iya, apalagi yang bisa kita banggain setelah Iya. ini nih. Ini udah terakhir nih, udah kecewa Piala Dunia, AFF juga kecewa kemarin nggak. Ya, mudah-mudahan aja timnas kita ini prestasinya lebih baik lagi dari tahun kemarin lah gitu. Iya. Nah ini Bang Egy pernah dengar nggak sih mungkin lagi kumpul nih sama mantan-mantan pemain timnas gitu ya, ngobrol gitu kan, melihat situasi timnas Indonesia saat ini seperti apa gitu, dengan mungkin dihuni banyak pemain diaspora itu, harapannya seperti apa ke depannya? Ya harapan kita sih sebenarnya ya mungkin sama dengan yang lain ya. Ya kita pengen ya kita bisa masuk ke Piala Dunia gitu loh kan, karena kan kita sudah banyak pemain diaspora yang masuk ke timnas kita, sudah gitu kan pemain juga bagus-bagus ya. Untuk kedepannya ya banyak sih yang ya ada yang pro, ada yang enggak tentang pemain naturalisasi juga kan. Pasti tetap ada ya pasti ada pro-kontranya itu kan, ya. cuman kan mungkin ada yang bilang kasihan pemain lokal kita kalau banyak pemain naturalisasi segala macam, nanti pemain-pemain lokal kita nggak berkembang. Ada juga seperti itu. Ada juga yang bilang ya untuk kebaikan timnas kita. Jadi untuk kedepannya pemain-pemain muda kita ada bersemangat juga untuk masuk ke timnas dengan pemain diaspora itu sendiri datang seperti itu. Pokoknya tetap sebagai mantan pemain timnas juga tetap mendukung ya. Saya tetap mendukung. Bagaimana kondisi saat ini, yang penting kita dapat memberikan prestasi yang lebih baik. Betul. Terus kalau sebagai as a captain ya, mantan kapten timnas, melihat kapten timnas saat ini Jay Izzes, bagaimana sih sosok Jay Izzes tuh? Saya pikir luar biasa ya, karena dia pemimpinannya yang luar biasa di lapangan. Saya lihat dia juga ramah dengan para pemain juga, dengan stafnya juga yang dibawa. Saya lihat itu beberapa kali saya lihat nonton, kepemimpinannya dia tuh luar biasa untuk pemain-pemain lokal maupun yang abroad, yang diaspora. Saya pikir luar biasa sih pemimpinannya di dalam, walaupun di dalam sama di luar lapangan. Saya pikir itu luar biasa. Makanya pelatih menjadikan dia sebagai kapten tim. Oke, berarti merasa Jay Izzes kayak gua dulu nih gitu. Masih jauh sih, lebih bagusan Jay Izzes daripada saya. Tapi kan jadi kayak throwback dulu ya sebagai kapten ya. Ya ada sih. Mantap nih, apalagi nih mungkin Fakri mau Kalau ditambahin? misalnya apa sih pesan-pesan buat pemain muda yang main masuk ke timnas Indonesia nih? Ya pesan-pesannya untuk pemain muda ya saya pikir tetap ya satu, latihan yang rajin, jangan putus asa ya, kesempatan juga banyak untuk kalian ya, jadi semangat terus latihannya, progres kalian untuk menjadi pemain timnas nasional Indonesia. Karena gak gampang sekarang ya. Sekarang nggak gampang karena ya itu sekarang banyak talenta-talenta muda yang bagus-bagus ya itu, tapi tetap pakai. berjuang. Berjuang ya, salah satunya ya pelatih SSB ini ya yang Ya, menjadi PR untuk iya, itu. melahirkan sosok pemain nanti Bibit-bibit ya. pemain timnas. Main timnas. gitu. Oke. Karena lawannya juga bibit-bibit main. Iya. Bibit Eropa. luar juga ya, Luar mix juga ya. ini. Iya, mix juga. Makanya harus ya dari kecil ini harus kita benahi Di maintain lah ya. Maintainnya itu Mereka latihan dari dari kecil, nol ya, dari dari nol. kecil. Dari berapa Ya. biasanya U8 ya? ya 8 tahun. 8 tahun ya, tahun. ya. Iya, 8 tahun di akademi kita 8 tahun sudah ada. Tapi kurangnya apa sih SSB kita tuh? Kan dulu zaman Sintayong kita ngoper aja masih salah. Ya banyak kan Masih kadang-kadang kan kita ya passingnya, Iya. ya itu kan kontrolnya. Banyak kan sih passing itu aja gitu. Oke, tentunya
ini menjadi PR ya bagi para pelatih SSB nih untuk nantinya akan melahirkan sosok-sosok pemain yang nantinya akan menghuni timnas Indonesia. Terima kasih atas waktunya, Bang Siap, Egy. siap. Kita Terima harapkan kasih. semua yang terbaik untuk masa depan sepak bola Indonesia. Indonesia. Ya pemirsa, demikian podcast Sikat Tipis hari ini. Saya Raditya Ayu dan Fahri Mahar. pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.